Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan bagi diri kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Oke, seperti biasa, Bapak berharap kondisi anak-anak Bapak dimanapun, kapanpun, situasi apapun tetap dalam keadaan sehat ya, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran online, pembelajaran daring kita. Tidak hanya pada mata pelajaran PJOK, tapi dari mata pelajaran wajib, mata lokal, dan lain-lain ya. Oleh sebab itu, makanya kita harus sehat, anak-anak Bapak harus sehat. Kalau bisa ditingkatkan menjadi bugar ya, bugar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atletik, nomor lari, jalan, lempar, dan lompat. Nah, bagaimana anak-anak Bapak prakteknya? Apakah sakit-sakit badannya? Apakah ada salah-salah gerakan, terjatuh? Pasti ada ya, apa-apa. Itu karena baru memasuki, baru mencoba-coba ya. Jadi gerakan itu harus diulang-ulang lagi. Walaupun anak-anak Bapak sudah punya dasar, sudah memiliki kemampuan, tapi kalau sudah lama tidak diulangi, nah itu bisa kembali ke awal, lupa bagaimana cara koordinasi gerak tersebut, bagaimana kombinasinya. Jadi intinya atletik itu harus diulang-ulang ya. Selain dipahami teorinya juga harus dipraktekkan. Nah itu harus jalan tuh, teori dan praktek. Kemarin kan ada lari running ABC yang Bapak contohkan untuk melakukan pemanasannya. Biasanya kan jogging biasa saja pada materi sepak bola, bola basket, bola voli, rounders, dan bola kasti. Itu kan Bapak hanya menyuruh lari, jogging, ya lari dalam waktu 10 menit untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, mulai dari atletik kemarin Bapak sudah meminta anak-anak Bapak untuk melakukan running ABC. ABC itu maksudnya Athletic Basic Coordination. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, gerakan tersebut adalah gerakan dasar untuk mengkombinasikan semua gerak-gerak yang ada pada atletik. Nah, jadi untuk setiap nomor lakukanlah running ABC tersebut untuk pemanasan. Oke, untuk hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu seni bela diri pencak silat. Pencak silat, seni bela diri ini ada banyak. Contohnya karate, wushu, taekwondo, dan termasuk pencak silat ini ya, termasuk pencak silat ini. Tapi kita hanya belajar tentang seni bela diri pencak silat. Kenapa? Karena jika kita merujuk ke buku panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, yang dibahas hanya tentang pencak silat ya. Bapak kira kenapa Kemendikbud memilih seni bela diri pencak silat? Karena pencak silat ini merupakan seni bela diri yang berasal dari Indonesia ya, asli dari Indonesia. Makanya Kemendikbud berusaha melestarikan budaya daerah, budaya nasional untuk siswa-siswa semuanya ya, agar tidak melupakan budaya kita. Di pencak silat ini
Juga ada gerak dasar. Gerak dasar yang pertama lokomotor, yang kedua non lokomotor. Hanya dua ini, tapi tidak ada manipulatif ya, manipulatif karena kita tidak menggunakan alat ya. Jadi pada pencak silat kelas 6, pencak silat kelas 6 hanya gerak dasar, lokomotor dan non lokomotor, tidak ada manipulatif. Manipulatif ini bisa anak-anak pelajari, anak-anak bapak pelajari di ekstrakurikuler atau di sekolah yang lebih tinggi nantinya ya. Manipulatif pada pencak silat ada pedang, ada tongkat ya, dan alat-alat lainnya. Karena usia dan psikologi anak bapak belum mencukupi untuk memakai alat, makanya hanya menggunakan tangan kosong atau lokomotor dan non lokomotor. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan bapak berikut ini. Pencak silat kombinasi gerak dasar ya, non lokomotor dengan lokomotor. Pertama ada sikap kuda-kuda dengan pukulan melangkah. Bapak beritahukan dulu sikap kuda-kuda ini ya. Sikap kuda-kuda dalam pencak silat ada 6, tapi anak-anak bapak hanya mempelajari 4 saja dulu. 4 ya. Apa itu? Yang pertama kuda-kuda depan, yang kedua kuda-kuda belakang, yang ketiga kuda-kuda tengah, dan yang keempat kuda-kuda samping. Depan, belakang, tengah, samping. Oke. Kemudian lanjut. Kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkah. Jadi ini merupakan sikap kuda-kuda ini merupakan non lokomotor, sedangkan pukulan lurus melangkah termasuk ke lokomotor. Kuda-kuda non lokomotor, pukulan lurus melangkah, lokomotor. Biasanya kan pukulan sama seperti mendorong kan, dorong, pukul, tetap di tempat, itu termasuk ke non lokomotor. Ingat pelajaran sebelumnya ya, ada menarik, mendorong, menekuk, itu termasuk ke non lokomotor. Tetapi kenapa di sini dimasukkan ke lokomotor, pukulan lurus? Ingat ada kata terakhirnya melangkah ya, jadi memukul sambil melangkah, jadi kita pindah tempat kan. Jadi itu dimasukkan ke lokomotor ya, walaupun pukulan tapi kita melangkah, itu sudah dimasukkan ke lokomotor. Kanan kiri ini maksudnya kita bertumpu pada kaki kanan dan atau kiri bisa, jadi dua kaki tumpuan kita ganti-gantian. Pertama kita pakai tumpuan kiri, kemudian siap dan gantian dan tumpuan kanan. Itu jadi kiri dan kanan. Lanjut poin B, kuda-kuda tengah dan samping. Ingat tadi ada 4 ya, tengah, samping, depan, belakang, dengan dorongan melangkah lurus. Ini kuda-kuda merupakan non lokomotor, sedangkan dorongan, ingat dorongan melangkah lurus. Kalau di materi sebelumnya dorongan termasuk ke non lokomotor, tapi di pencak silat ada ditambah katanya dorongan sambil melangkah. Itu termasuk lokomotor pada pencak silat. Sama kanan dan kiri maksudnya menggunakan tumpuan kaki kanan atau tumpuan kaki kiri.
kita gantian nanti melakukannya. Masuk poin kedua. Sikap kuda-kuda dengan tendangan. Melangkahkan kaki. Sikap kuda-kuda dengan tendangan melangkahkan kaki ya. Melangkahkan kaki. Sikap kuda-kuda merupakan lokomotor tendangan. Nah ini kan kalau tendangan di tempat saja termasuk lokomotor. Kemudian kalau kita bergerak melangkah termasuk ke lokomotor. Oke. Lanjut poin yang ketiga. Sikap kuda-kuda dengan tangkisan samping, melangkah mundur. Semua ya dianalisa sendiri. Coba dari penyampaian Bapak yang sudah dua ini, analisa ini. Analisa ya, mana yang non lokomotor, mana yang lokomotor. Poin keempat, sikap kuda-kuda dengan hindaran, melangkahkan kaki mundur. Oke, analisa juga sendiri. Kemudian apa maksudnya ini? Samping, depan, belakang, tengah, samping. Itu merupakan kuda-kuda. Nah katanya tadi. Samping, kuda-kuda samping, depan, kuda-kuda depan, belakang, kuda-kuda belakang, tengah, kuda-kuda tengah. Ya, kita melakukan gerak ini menggunakan kuda-kuda samping. Oke, kita melakukan poin ketiga ini menggunakan kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Kita melakukan poin 4 dengan menggunakan kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping. Oke ya, paham ya? Nah, ada lihat ya, di sini ada tendangan. Kemudian jadi di sini ada pukulan, di sini ada dorongan. Oke, jadi kedua ini, maaf, bentar. Kedua ini dinamakan serangan dalam pencak silat. Nah, karena ada pukulan, dorongan, dan tendangan. Jadi kita menyerang. Oke. Sekarang coba lihat yang poin ketiga. Sikap kuda-kuda dengan tangkisan. Nah, tangkisan ya. Poin ketiga tangkisan. Poin keempat hindaran. Nah, kira-kira apa? Coba dianalisa. Apa nama gerakannya? Kalau pukulan dan tendangan berarti serangan, sedangkan tangkisan dan hindaran termasuk ke belaan. Ya, kalau ada yang serangan pasti ada yang membela dirinya. Itu masuk ke belaan. Kalau ada yang melakukan serangan, pasti ada yang melakukan belaan. Di sini cuma dua ya. Pertama ada tangkisan, kedua hindaran, dan ada satu lagi namanya elakan. Kemudian apa yang membedakan ketiga tersebut? Elakan, hindaran, tangkisan. Pertama elakan. Kalau elakan kita hanya mengelak saja, tidak berpindah tempat. Contoh elakan. Nah, pukulan di sini kita cuma mengelak. Ya. Sedangkan kalau hindaran kita berpindah tempat, walaupun satu langkah pun dua langkah ya. Kita menghindar, kita misalnya dipukul.
kita melangkah. Nah, jadi itu namanya hindaran. Kalau di sini saja kita elakkan, kalau itu namanya hindaran. Sedangkan kalau tangkisan, ya kita berada fisik, berkontak fisik dengan yang melakukan serangan. Apa contohnya? Orang menyerang, kita tangkis. Nah, jadi itu bedanya. Ya, elakkan tanpa berada tempat. Hindaran kita melakukan langkah untuk berada tempat. Sedangkan tangkisan kita bisa di tempat atau bisa berpindah dengan berkontak fisik dengan yang melakukan serangan. Tangkisan ini ada tangkisan tangan, tangkisan siku, tangkisan lutut, dan tangkisan kaki. 4 tangkisannya. Ini memang agak rumit menghafal kategori-kategori gerakannya, tapi kalau anak-anak bapak belum paham, diulang-ulang lagi yang bapak sampaikan, oke? Biar mengerti. Sekarang kita masuk ke poin B. Kombinasi gerak lokomotor dengan non lokomotor. Kalau di poin A non lokomotor dengan lokomotor, sedangkan di poin B lokomotor dengan non lokomotor. Kebalikannya ya. Dan yang satu, pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan pukulan. Jadi kita melangkah lurus lalu melakukan pukulan. Dan apa bedanya dengan yang poin A? Poin A ini dasar sekali sebelum melakukan poin B. Jadi kita harus mampu menguasai poin A sebelum menguasai poin B. Ya, ini syarat pertamanya untuk menguasai poin B. Karena ini hanya bolak-balik saja, gerakannya sama. Contohnya dari diam pukul. Nah, itu non lokomotor, lokomotor. Kemudian berpindah lagi, melangkah lagi, melangkah lagi. Ya, jadi itu bedanya. Kalau di sini kita melangkah dulu, baru pukul. Kalau di sini kita diam, pukul sampai melangkah. Nah, jadi mudah poin A daripada poin B. Ya, poin B kita melangkah dulu, baru melakukan serangan atau pembelaan tadi. Di pencaksilat ada beberapa pola gerak langkah. Yang pertama, pola langkah lurus yang kita pelajari. Kemudian pola langkah zigzag. Kemudian pola langkah huruf U, kemudian pola langkah segitiga, dan banyak lain yang lagi. Tapi di kelas 6 ini kita hanya membahas yang mudah saja, yang paling dasar dulu. Apa itu? Yang pola langkah lurus. Dan berkelok ini maksudnya arahnya tidak begitu lurus ya, bisa di zigzagkan sedikit. Oke. Kalau anak-anak bapak masih mengawang-awang dengan pola langkah dan banyak-banyak istilah lain dari pencaksilat, tenang saja, nanti bapak praktekkan contohnya agar lebih mudah dipahami. Oke. Yang kedua, pola gerak langkah lurus dan berkelok dengan tendangan. Kalau tadi pukulan, sekarang dengan tangan. Oke. Yang ketiga, pola gerak langkah lurus dan berkelok dengan tangkisan. Ya. Yang keempat, pola gerak langkah lurus dan berkelok dengan hindaran dan elakan. Ingat yang ini, yang dua ini, pukulan dan tendangan termasuk ke serangan. Sama kan poinnya, pukulan dan tendangan dengan pukulan dan tendangan. Nah, ini hanya dibalik-balik saja. Dan tangkisan, hindaran, elakan termasuk ke pembelaan. Oke, cukup sekian.
penjelasan teori dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham dengan apa yang Bapak sampaikan, karena Bapak sudah memilih bahasa yang mudah untuk dimengerti. Ya, untuk modifikasi alat pada bab seni bela diri pencak silat tidak ada modifikasi. Kenapa? Karena kita tidak memakai alat, tidak menggunakan benda. Kita hanya menggunakan tangan kosong, gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Oke, cukup. Sekian. Kuda-kuda depan, tumpuan kaki kiri. Pukulan lurus. Kuda-kuda depan, tumpuan kanan. Kuda-kuda belakang, tumpuan kanan. Pukulan lurus. Kuda-kuda belakang, tumpuan kiri. Pukulan lurus. Kuda-kuda tengah didahului kaki kanan. Dorongan lurus.
Kuda-kuda tengah didahului kaki kiri. Dorongan lurus. Kuda-kuda samping. Tumpuan kaki kanan. Dorongan lurus. Kuda-kuda samping tumpuan kiri. Dorongan lurus. Tendangan samping menggunakan kuda-kuda samping. Kuda-kuda depan. Tangkisan samping menggunakan tangan. Kuda-kuda belakang, tumpuan kanan. Tangkisan samping menggunakan tangan. Kuda-kuda belakang tumpuan kiri. Tangkisan samping menggunakan tangan.
Kuda-kuda tengah. Hindaran belakang mundur. Kuda-kuda tengah, hindaran samping. Kuda-kuda samping tumpuan kanan. Hindaran belakang mundur. Kuda-kuda samping tumpuan kanan. Hindaran samping. Kuda-kuda samping tumpuan kiri. Pola gerak, langkah lurus dan pukulan. Pukulan lurus. Pukulan samping.
Pola gerak langkah lurus dengan tendangan samping. Menggunakan kuda-kuda samping. Pola gerak lurus dengan tangkisan. Tangkisan 2. Tangkisan dalam. Tangkisan atas. Tangkisan siku. Pola gerak lurus dengan hindaran dan pola gerak lurus dengan gerakan samping. Gerakan bawah. Gerakan atas. Gerakan samping. Hindaran.